Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wal bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. As-saimin wa saimat rahimakumullah. Anak-anakku kelas 6 SD Ar-Ruhama yang sangat Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kasih sayang yang senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Sehingga di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Allah tetap berikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan sehat dan siap untuk berpuasa dan mengikuti ibadah-ibadah lain yang disunahkan di bulan yang sangat penuh mulia dan berkah ini. Salam teriring sholawat senantiasa kita aturkan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqamah di jalan Islam hingga akhir zaman. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menghadirkan Ramadan yang di dalamnya Allah berikan keberkahan yang tiada tara, yang tidak Allah berikan kepada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Disitulah letaknya kemuliaan Ramadan. Mulia karena kita dimuliakan Allah dengan banyak ibadah kepadanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, begitu mulianya Ramadan ini sehingga banyak para pemikir, para ulama yang menisbahkan atau menjuluki Ramadan dengan berbagai macam-macam julukan. Yang pertama, yang pasti kita paham adalah Ramadan adalah syahrul syam, bulan yang di dalamnya 1 bulan penuh kita diwajibkan untuk berpuasa, jadi puasa Ramadan. Kemudian Ramadan juga dikatakan sebagai syahrul Quran. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebagaimana firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran hudal linas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wal bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk tadi serta menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Maka umat Islam pun menyambut Ramadan dengan menyemarakkan rumah-rumahnya, hari-harinya, waktu-waktunya dengan mensibukkan diri dengan mengkaji dan membaca Al-Quran. Selain itu,
Ramadan juga dikatakan sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Karena kalau kita ikuti Ramadan ini, ibadah-ibadah di dalamnya, puasa di siang harinya dengan segala macam godaannya, kita qiyamul lail, sholat tarawih, membaca Quran, banyak bersedekah, banyak menimba ilmu, banyak mendengarkan dakwah, maka itu akan memberikan pendidikan kepada kita, mentarbiyah diri kita. Oleh sebab itu, Ramadan juga sering dikatakan sebagai syahrut tarbiyah, bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Sehingga Ramadan adalah sebuah madrasah bagi kita, sebuah sekolahan bagi kita untuk mendidik kita, mendidik jiwa kita, mendidik akal fikir kita, mendidik jasad kita, mengasah kepekaan ruhiyah kita, mengasah kepekaan empati sosial kita. Itu makna syahrut tarbiyah. Ulama mengatakan bahwa Ramadan juga adalah syahrut doa. Ramadan adalah bulan doa. Apa maknanya? Maknanya adalah hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Kenapa? Kenapa ulama mengatakan Ramadan sebagai syahrul doa, bulan yang pas bagi kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah? Karena anak-anak sekalian, ada 5 waktu yang mustajabah yang hanya terjadi pada bulan Ramadan, yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Sehingga kita harus pahami, jangan sampai waktu ini berlalu begitu saja tanpa ada untayan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini makhluk yang lemah, manusia ini makhluk yang jahil, manusia ini makhluk yang banyak dosa dan kesalahan. Maka di Ramadan inilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 waktu yang mustajabah yang ingin Bapak uraikan di sini. Setelah nanti selesai Bapak menguraikan, anak-anak boleh membuat rangkumannya. Waktu mustajabah yang pertama di dalam bulan Ramadan adalah pada waktu sahur. Kita sebagian orang, ya, waktu sahur adalah waktu yang digunakan untuk makan sahur. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan banyak membukakan pintu untuk menerima doa-doa kita. Diriwayatkan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah mendengarkan keluh kesah dan doa hamba-hambanya. Oleh sebab itu jangan kita gunakan waktu sahur sekedar untuk makan, sekedar untuk menyiapkan bekal jasad kita agar kita kuat berpuasa di esok harinya. Tetapi kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak doa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para sahabat, orang-orang soleh, mereka dikatakan sebagai wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Oleh sebab itu kita atur waktunya. Jangan sampai waktu yang panjang itu berlalu hanya untuk makan. Dan kita kurangi melihat tayangan televisi yang tidak ada artinya, yang banyak bercandanya. Alhamdulillah mungkin sudah lebih dari 5 tahun ya Bapak ini puasa TV pada waktu Ramadan. Kenapa? Sayang kalau waktu Ramadan ini kemudian kita banyak habiskan di depan televisi. Sayang waktu yang Allah banyak berikan kesempatan untuk kita berdoa ini, kita lewatkan begitu saja dengan melihat tayangan-tayangan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di sela-sela waktu kita makan, selesai makan, setelah sahur, sisakan waktu
Ketika imsak, kalau bisa berhenti dari makan, itulah saat kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Silahkan membaca Al-Quran. Silahkan banyak beristighfar. Silahkan banyak memohon apa yang menjadi hajatnya. Setiap orang berbeda-beda hajatnya. Anak-anak sekalian mungkin mengharapkan nilai yang bagus. Mohon saja kepada Allah. Mengharapkan mendapatkan tempat sekolah yang bagus. Mohon kepada Allah. Karena Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan apa yang menjadi keperluanmu. Yang kedua, waktu yang mustajabah yang kedua pada bulan Ramadan adalah saat berpuasa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi sepanjang hari kita berpuasa, itu sepanjang hari waktu yang mustajabah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita banyak membaca Al-Qur'an, banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah. Sepanjang waktu kita berpuasa, sejak kita sholat subuh sampai dengan maghrib, itu adalah waktu yang mustajabah. Allah tidak akan tolak doa orang yang berpuasa. Kemudian golongan kedua adalah imam yang adil. Para pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Para pemimpin yang tidak mencurangi rakyatnya. Para pemimpin yang tidak menipu rakyatnya. Imam yang adil ini, doanya juga tidak akan ditolak Allah. Yang ketiga adalah orang yang dizolimi. Bahkan Allah ingatkan, hati-hatilah dengan doa orang yang zolim. Karena doa mereka dengan Allah itu tidak ada pembatas. Insya Allah mereka akan dikabulkan. Nah bagi kita, di Ramadan ini mari kita gunakan sebanyak-banyaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktu mustajabah yang ketiga di bulan Ramadan adalah pada saat kita berbuka puasa. Sebagian kita mungkin ketika menjelang maghrib mengerumuni meja, tersedia berbagai macam hidangan. Biasanya hanya terbetik doa berbuka puasa, doa makan. Padahal pada waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajabah, yang kita bisa lakukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustajabahnya ada 2. Yang pertama kita masih berpuasa, yang kedua pada saat kita mau berbuka. Mari kita berdoa kepada Allah. Jangan hanya doa Allahumma laka sumtu. Jangan hanya doa berbuka puasa. Mari kita memohon kepada Allah. Kalau perlu ya, 5 menit sebelum makan itu sudah berdoa. Sampai kalau sudah azan ya, baru kita berdoa buka puasa. Pada waktu berbuka ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon sampaikan apa yang menjadi hajat kita. Apa yang menjadi keinginan anak-anak semuanya. Insya Allah Allah akan kabulkan. Karena ini adalah waktu yang mustajabah. Yang keempat adalah ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Di bulan yang lain tidak ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu dalam satu Ramadan hanya terjadi sekali. Kapan terjadinya? Para ulama berbeda pendapat. Umumnya para ulama mengajarkan sesuai dengan hadis Nabi, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir atau al-asrul awakhir, ketika mulai 21 sampai dengan habis Ramadan. Dan carilah pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian kalau bisa lakukan dengan itikaf. Karena kita menyongsong sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan barang siapa yang berdoa pada waktu itu, insya Allah Allah akan kabulkan. Karena itu adalah waktu yang mustajabah. Bahkan ada hadis mengatakan, man qoma fi lailatis sahr
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita juga berusaha mencari ya Lailatul Qadar ini, bukan saja mencari sekedar nebak harinya, tapi kalau bisa sepanjang Ramadan di 10 hari yang terakhir itu kita cari. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan jika kami menemui malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ini afuwun. Allahumma ini afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga di bulan Ramadan, tengah pandemi corona ini, di saat kita tidak bisa tarawih bersama, atau mungkin nanti tidak bisa sholat id bersama, tidak bisa silaturahim, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang merupakan malam penuh kemuliaan yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yang apabila dihitung dalam tahun itu hampir 83 tahun. Inilah anak-anak sekalian, waktu-waktu mustajabah yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka tidak aneh apabila ada ulama yang mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrud doa. Ramadan adalah bulannya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan waktu-waktu yang begitu luar biasa untuk kita berdoa kepadanya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambung untuk membicarakan keistimewaan Ramadan yang lain pada kesempatan yang lain. Mohon maaf jika